Di sini sudah dapat 1.190.000 kayak gitu. Nah, ini yang Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel with me Edri Bro. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat aja dan yang pasti murah rezeki. Oke, kita sekarang ada di bulan Desember tahun 2022 dan kita akan mengakhiri tahun ini sesegera mungkin ya. Dan hari ini saya buat konten di tanggal 30 dan sebentar lagi kita udah ada di tahun 2023. So guys, hari ini saya ingin share kepada kalian yaitu terkait dengan program afiliasi yang dibuat oleh berbagai produk atau bukan berbagai produk tetapi berbagai perusahaan maupun individu yang mana itu bisa kita ikuti untuk mendapatkan passive income. Oke, jadi ada beberapa hal yang ingin saya share terkait dengan program afiliasi ini. Tentunya yang perlu kita ketahui adalah latar belakang mengapa ada program afiliasi ini dari perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian yang perlu kita ketahui juga adalah apa itu program afiliasi, kemudian tips and triknya untuk menjalankan program afiliasi ini, dan juga bagaimana kita memilih program afiliasi yang tepat untuk skill kita ya, untuk sesuatu yang mungkin menjadi passion kita, sesuatu yang kita kenal banget dan itu kita bisa menjiwai. Oke, dan tentunya kita akan akhiri dengan kesimpulan. Oke, baik. Nah, sekarang apa itu ya program afiliasi dan juga kita perlu ketahui sedikit latar belakangnya. Nah, jadi alasan motivasi ya sebuah perusahaan ataupun individu yang menyelenggarakan program ini adalah mereka itu sebetulnya ingin meningkatkan penjualan ya. Jadi mereka ingin meningkatkan penjualan, meningkatkan brand awareness ya melalui promosi ya produk mereka ataupun layanan mereka oleh seorang yang dinamakan afiliator ya. Jadi mereka itu menginginkan seperti itu, semakin dikenal dan lain-lain. Nah, program ini dibuat ya, karena program afiliasi ini dibuat, ini tujuannya adalah untuk menciptakan yang namanya itu win-win solution. Jadi, kita mendapatkan keuntungan juga dari perusahaan tersebut ya. Ya, ada beragam skema komisi yang diberikan ya. Dan itu sangat-sangat variatif ya. Ada yang 10%, ada yang 5%, bahkan ada yang 50 dan 70% itu diberikan kepada seorang afiliator ya. Jadi mereka membuat program ini selain untuk mempromosikan ya produk ataupun layanan mereka agar meningkatkan penjualan, meningkatkan brand awareness mereka. Nah, mereka juga memikirkan satu hal ini yaitu bahwa kita juga harus mendapatkan untung sehingga inilah namanya win-win solution. Oke, jadi kita bisa menjadi afiliator-afiliator untuk produk-produk mereka ya. Oke, ya hati-hati ya. Jangan menjual produk yang istilahnya mungkin itu produk yang gagal, produk yang belum ada BPOM-nya misalnya mungkin kayak skincare dan lain-lain. Hati-hati karena berbahaya ya, karena ya dalam tahun ini aja kita mungkin udah tahu tuh ya yang murah banget dan lain-lain seperti investasi dan lain-lain ya, sehingga kita menjadi afiliator yang akhirnya mendekam di penjara dan tidak menikmati tahun yang akan datang seperti itu. Nah, itu adalah latar belakang, sedikit latar belakang mengapa ya, orang ya atau sebuah perusahaan membuat program afiliasi ini. Nah, apa itu program afiliasi? Nah, jadi program afiliasi ini ya adalah sebuah program yang dibuat oleh perusahaan ataupun individu yang mana mereka mengizinkan siapapun mereka yang mendaftar tentunya, yang mendaftar untuk mempromosikan produk dan juga layanan milik mereka ya. Nah, mereka memberikan ya kalau misalnya itu mereka memberikan misalnya seperti kayak sebuah link ya, sebuah link unik yang mana link tersebut apabila mereka klik ya atau pada saat kita membagikan kepada orang lain dan diklik, nah di situ secara otomatis akan merecord ya, akan merecord eh, bahwa kita
itu telah menyebarkan link tersebut atau ada afiliator mereka yang telah menyebarkan link tersebut ya, tautan untuk afiliasi itu. Nah, perusahaan ini yang menawarkan program afiliasi ini biasanya itu disebut sebagai merchant ya, sedangkan kita itu disebut sebagai seorang afiliator seperti itu. Jadi kita diberikan sebuah link yang unik seperti itu ya, link yang unik nanti saya akan berikan contohnya dan kita akan tautkan misalnya di blog kita, di deskripsi dari sosial media kita atau juga kita bisa taruh di YouTube kita seperti yang saya ada buat ini. Kalau misalnya kalian cek di deskripsi saya di bawah itu ada beberapa link-link yang itu mengarah kepada website sebuah perusahaan yang mana apabila kalian berbelanja di sana ya kalian nggak perlu bayar lebih bahkan kalian mendapatkan diskon ya karena kenapa selain kita mendapatkan tautan link ya, kita juga diberikan semacam kayak kode promo gitu. Jadi kode promo itu kita bisa berikan kepada audiens kita ya, kepada subscriber kita, followers kita, atau kepada orang yang menyukai blog kita ya, kita memberikan kode itu kepada mereka agar mereka gunakan sehingga mereka mendapatkan diskon tambahan ya, sehingga ada potongan harga. Nah, jadi kurang lebih ya, itulah program dari afiliasi ya, seperti itu. Nah, sekarang mungkin kalian bertanya, bro, lu udah dapat berapa duit sih dari sana ya? Oke, nah jadi kalau soal dapat berapa duit sih, biasanya kalau kalian lihat beberapa YouTubers yang lain mungkin mereka udah sampai puluhan juta gitu ya. Kalau saya hitung-hitung ya, kalau yang saya udah dapat itu sejauh ini baru 5 juta rupiah aja ya. Jadi baru 5 juta rupiah itu dari beberapa provider kayak gitu. Dan juga saya pernah mengikuti kontes afiliasi ya, ya lumayan dapat juara tiga dan ya dapat 500.000 aja, ya udah lumayan lah ya untuk ngisi apa pulsa listrik, untuk bayar wifi, untuk beli rokok. Kayaknya rokok nggak sampai sebungkus deh, ketengan aja kayaknya ya. Oke, nah jadi mungkin saya akan share sedikit yaitu terkait dengan tips and trick bagaimana kita mempromosikan sebuah produk atau layanan ya apabila kita telah mendaftar atau terlibat di dalam sebuah program afiliasi. Nah yang pertama yang kita harus mengerti ada yang pertama adalah kita harus memahami produk dan layanan yang akan kita promosi ya. Jadi sebelum kita mempromosikan sesuatu, yang tadi saya udah bilang, carilah sesuatu yang sesuai dengan passion kita. Itu mungkin akan membantu kita untuk bisa cepat atau sesegera mungkin untuk memahami dan kita mulai menyebarkan link tersebut kayak gitu. Nah, jadi kita harus memahami ya, mengetahui dengan benar layanan tersebut ya. Nah, ini akan membantu kita untuk memberikan sebuah informasi-informasi yang akurat ya sehingga ini akan membantu meningkatkan ya sebuah kredibilitas ya dari kita sendiri dan juga dari produk yang akan kita promosikan. Yang kedua adalah kita harus tentukan juga yaitu target audiens yang tepat ya. Kepada siapa kita akan mempromosikan produk ini. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kayak skincare dan lain-lain tentunya itu lebih dominan kepada genre wanita ya. Walaupun cowok sekarang pun udah pakai skincare dan lain-lain. Nah, misalnya jualan daster lah mungkin ya bisa kita membayangkan ya daster nggak mungkin untuk kepada cowok ya atau ya ya kepada cowok kecuali mungkin dia semi cowok ya gitu lekong dan lain-lain mungkin kita bisa promosikan kepada mereka. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus mempromosikan produk layanan itu ya di tempat yang tepat. Nah, jadi kalau misalnya kita mempromosikan di tempat yang tepat itu dalam artian seperti ini. Karena ini berupa link ya. Jadi kita bisa memilih platform seperti sosial media ataukah kita bisa memilih seperti di YouTube ya. Bagi saya YouTube itu bukan sosial media ya, itu dia itu adalah search engine juga ya, search engine video. Kita bisa memilih juga mungkin di website. Jadi itu ada macam-macam sih ya kita bisa pakai. Salah satu contoh website yang menurutku itu adalah
website afiliator menurutku ya, mungkin kalian bisa komen di kolom komentar, mungkin saya salah. Ada satu situs namanya iPrice ya, itu kalau misalnya kalian buka situs itu, di situ ada berbagai macam brand yang ada di sana ya, ada berbagai macam brand. Dan website ini sangat bagus karena mereka itu memberikan komparasi-komparasi harga ya, produk-produk yang mungkin akan kita cari. Misalnya seperti handphone ya, laptop atau produk-produk eh, yang lainnya. Jadi mereka menggunakan sebuah website kayak gitu. Dan semuanya itu affiliate ya. Jadi kita mengirim duit atau bertransaksi itu bukan ngirim ke si iPrice ini, tetapi langsung kepada si pemilik toko yang ada di dalam, misalnya Tokopedia atau di Lazada kayak gitu, atau di manapun itulah, Bukalapak misalnya. Seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan berbagai macam platform yang itu apa ya, kita kuasai juga gitu ya. Jadi mungkin audiens kita ya, tadi kita bilang audiens itu mungkin dia eh, mereka lebih sering di Facebook, ya udah pakai Facebook aja gitu. Kemudian mungkin mereka di Instagram. Nah, kan kalau Instagram kan agak sulit ya, di feednya itu kita taruh yang namanya adalah link ya, link tautan itu agak sulit. Namun sekarang mungkin bisa ya, kita nggak tahu karena kenapa teknologi semakin maju terus ya, kita mungkin suatu saat nanti bisa jadi bukan tautan, feed dari Instagram itu bisa ditaruh link ya. Kalau ditaruh link dalam artian bukan yang iklan ya, karena iklan itu bisa kita taruh link di sana. Nah, seperti itu. Nah, seperti TikTok juga itu di pencapaian followers tertentu ya, itu kita juga bisa mentautkan link kalau nggak salah kayak gitu. Oke, jadi memang kita harus perlu mencari atau menentukan tempat atau wadah di mana akan kita promosikan produk tersebut ya, akan kita tawarkan. Ini udah tiga ya. Yang keempat adalah kita harus membuat sebuah konten yang menarik dan juga bermanfaat untuk audiens kita ya. Untuk mereka itu yang melihat karena ini bermanfaat, mereka percaya, kemudian mereka melakukan yang namanya itu call to action untuk membeli ya. Nah, jadi kontennya itu ya ada macam-macam ya, tapi paling tidak itu kontennya itu berupa ada tiga ya, ada tiga unsur kalau menurutku, ada tulisan, ada infografis ya, ada juga video. Nah, seperti sekarang ini, sejujurnya sekarang saya ini lagi membuat sebuah apa ya, konten untuk mengajak kalian mengikuti salah satu program afiliasi yang sudah saya ikuti sudah beberapa bulan ini ya, sudah hampir 4 atau 5 bulan kayak gitu. Yang pengen saya share kepada kalian, dan ini adalah videonya ya. Jadi kita membuat konten yang menarik, dan konten yang menarik itu adalah konten yang mana kita ya lakukan apa ya, soft selling aja ya, nggak harus terlalu hard selling kayak gitu. Jadi ya kita buat semenarik mungkin, sekreatif mungkin ya, sehingga itu bisa menarik perhatian orang. Kemudian yang kita lakukan adalah yang berikutnya, yang kelima, yang terakhir, yaitu adalah kita monitoring dan juga kita melakukan yang namanya evaluasi. Nah, apa yang perlu kita evaluasi? Tentunya yang perlu kita evaluasi adalah produknya ya. Mungkin produknya kita perlu evaluasi, konten kita perlu kita evaluasi, audiens kita perlu kita evaluasi. Nah, semuanya itu perlu kita evaluasi seperti itu ya. Jadi mungkin produk yang saya jual ini, aduh kayaknya orang kurang tertarik deh. Kemudian berjalannya waktu, ya udahlah mungkin saya harus ganti, misalnya seperti. Kemudian audiens juga misalnya, wah ternyata audiens saya ini dari usia sekian ke sekian ini, oh mereka nggak begitu tertarik ya dengan produk ini. Atau juga mungkin ya kita memilih tempat di mana kita akan mempromosikan, sosial media, website. Oh mungkin lebih tepatnya taruh di Instagram deh. Ya udahlah saya fokus sama Instagram aja misalnya kayak gitu. Ataupun kita mengevaluasi konten kita. Saya juga mengevaluasi konten saya. Mungkin konten saya, aduh kayaknya konten Ludrik terlalu membosankan deh. Iya nggak sih? Membosankan deh. Yaudah, tutup aja. Jangan gitulah ya. Oke, jadi segala sesuatu kita perlu monitoring, evaluasi, sehingga kita bisa em,
buat sesuatu yang ya lebih menarik lagi, lebih good lagi ya, seperti itu. Karena kenapa? Kalau misalnya kita tidak evaluasi dan lain-lain, orang yang melihat produk kita, produk bukan produk kita, tapi produk yang kita pasarkan itu, ya mereka akan ragu-ragu dan mereka akan skip dan meninggalkan kita ya. Jadi seperti itu ya, kurang lebih tips dan trik bagaimana kita menjalankan yang namanya program afiliasi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita memilih program afiliasi. Nah, tadi saya sudah sebutkan beberapa brand, hampir semua perusahaan mereka memiliki yang namanya program afiliasi. Ya, hampir semua perusahaan. Ya, afiliasi itu kalau misalnya teman-teman agak sedikit asing ya, kalau misalnya kalian pernah dengar namanya link referral, itulah afiliasi. Pada waktu kita share ya, kita share sebuah link, misalnya kayak macam snack video, itulah sebuah afiliasi. Nah, sekarang bagaimana kita memilih program afiliasi yang tepat ya? Karena ada banyak banget nih Lazada, Tokopedia, semuanya eh, mempunyai program afiliasi. Nah, saya akan memberikan contoh ya tentang diri saya udah pasti ya, karena nggak mungkin saya pakai contoh dari Sukimin atau Susi gitu ya, nggak mungkin gitu. Nah, jadi saya akan pakai contoh dari saya. Nah, kalau misalnya kalian mengikuti saya selama ini ya, kalian udah pasti tahu dong apa yang saya kerjakan, membuat website, kemudian sosial media manajemen. Nah, itu adalah pekerjaan saya kayak gitu. Dan kalau dalam hal membuat website, tentunya saya membutuhkan itu apa? Hosting domain, membutuhkan server kayak gitu ya. Jadi hosting domain itu udah menjadi sebuah bahan baku yang sangat penting ya, dan itu wajib saya punya gitu. Dan karena itu adalah bahan bakunya, maka saya juga mencari sebuah perusahaan yang mana tempat saya harus menyewa ya hosting atau domain tersebut kayak gitu. Nah, jadi saya akan share kepada kalian yaitu adalah apa ya atau produk apa yang saya sekarang ingin share itu adalah produk atau provider hosting di mana ya yang mereka itu bisa memberikan kepada kalian itu sebuah komisi yang lumayan besar. Tadi ya saya sudah bilang ya, alasan mereka adalah agar produk mereka semakin dipromosi. Tetapi perusahaan juga memikirkan yaitu win-win solution kayak gitu. Oke. Nah, jadi bagaimana caranya teknis-teknisnya ya? Saya akan jadikan salah satu contoh walaupun saya punya beberapa produk affiliate seperti kayak Elementor. Tentang apa Elementor ya? Elementor mungkin kalau bisa cek di bawah. Elementor itu adalah sebuah page builder ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kepada teman-teman yaitu di ID Cloud Host ya. ID Cloud Host. Nah, di sini ya ada yang namanya itu program affiliate ya. Nah, program affiliate-nya ini ya, ini kita bisa daftar dengan mudah dan juga gratis. Dan komisinya itu sampai 70% ya. Jadi nanti kalian bisa kunjungi saja di idcloudhost.com/affiliate ya. Nanti kalian bisa baca-baca di sana. Kalau misalnya kalian bingung, aduh Kak, gimana sih saya mau mulai? Kayaknya si Edri ngomongnya lama banget gitu ya. Ya udah sih, lu tinggal buka saja di sini ada live chatnya ya. Kalian ngomong dengan manusia di sini bukan dengan robot. Jadi kalian bisa tanya-tanya aja dulu di sana. Kemudian ini adalah beberapa ya, saya ingin beritahu di sini adalah beberapa produk ya, produk yang bisa kalian promosikan dengan komisi sampai 70% ya. Nah, di sini untuk affiliate hosting itu kita bisa mendapatkan sampai 70%. Kemudian ada affiliate cloud VPS. Di sini setiap user itu bisa mendapatkan komisi yaitu adalah 50% yaitu 50.000 ya per user. Jadi kita bisa dapatkan gini, lumayan ya, lumayan banget kan. Nah, jadi sekarang misalnya bro, gue pengen ini deh, gue pengen apa ya? Pengen bergabung deh kayak gitu ya. Nah, caranya tuh gampang banget. Lu tinggal klik daftar sekarang aja di sini ya kayak gitu. Oke. Nah, kemudian tinggal langsung login atau kalau misalnya create account ya kayak gini, itu pun kalian bisa langsung eh, menggunakan Google ya. Jadi kita udah dipermudah banget ya, udah dipermudah banget. Jadi nggak perlu lagi ngisi satu persatu, tapi sudah bisa otomatis dengan akun Gmail kita. Tapi harus diingat ya, akun Gmailnya kalau bisa itu ada autentikatornya supaya kenapa?
akun kita itu nggak di retas atau lain-lain. Oke, nah di sini ada program afiliasi ya. Tadi saya udah login karena saya udah punya akun ya. Saya udah punya akun di sini ya. Jadi saya tinggal langsung buka aja affiliate kayak gini ya. Tinggal buka aja affiliate kayak gini dan di sini sudah ada berapa klik ya, sudah ada berapa klik, sudah ada 237 klik ya. Tadi saya bilang mungkin sekitar 5 jutaan deh saya udah dapat ya. Mungkin lebih saya lupa persisnya. Nah di sini saya juga mendapatkan yaitu adalah tautan ya. Dan tadi saya udah ngomong soal tautan ya. Ada link tautan unik ya. Nah di sini ada affiliate-nya itu kodenya adalah 9612 kayak gitu. Dan saya udah cairkan duit dari ID Cloud Host ya. Saya baru ngikut itu baru nyebarin tuh kayaknya baru 5 bulanan deh saya punya akun di sini gitu ya dan di sini saya udah dapat 1.190.000 kayak gitu. Nah ini yang saya jual-jual kayak gitu. Nah di sini juga teman-teman ya teman-teman tuh nggak perlu khawatir kalau misalnya mikirin untuk uh, apa ya untuk marketing kitnya atau memikirkan untuk apa ya banner untuk mempromosikan gitu ya. Nah kalau misalnya kalian menggunakan website ya kalian bisa mengambil kode HTML ini ya di sini ya untuk ditaruh di mana yaitu di website kalian misalnya kayak gitu ya. Nah di sini pun sudah ada atau misalnya kalian pengen desain sendiri ya terserah kalian itu kembali kepada kalian kreativitas kalian sendiri kayak gitu. Nah seperti apa contohnya yang sudah saya tautkan di website saya akan buka edribrow.com ya kayak gini kemudian saya akan scrolling ke bawah dan di sini saya taruh sini results. Misalnya di YouTube saya akan buka di sini ya. Nah misalnya ini. Nah ini ya, di bawah ini ada beberapa link ya. Nah, di sini ya. Ini misalnya promo November ya. Di sini ada referral ya. Nah, di sini kalian kalau misalnya menggunakan kode ini ya oke, kalian juga mendapatkan yang namanya itu apa? Kredit ya. Saya juga dapat dikit kayak gitu ya. Jadi kalian bisa tempatkan kalau di YouTube kalian seperti ini, teman-teman. Oke, jadi kayak gitu ya. Dan ini daftarnya itu mudah banget. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalian nanti bisa baca-baca semuanya di sini ya. Karena ini gampang banget juga untuk bergabung ya. Di sini ada FIQ-nya ya, bisa baca-baca semuanya ya. Jadi nanti kalian bisa baca dan untuk produk knowledge-nya dan lain-lain ya, kalian bisa buka di sini di panduan ya, panduan ini. Nanti kalian bisa cari ya. Di sini pun ada namanya affiliate untuk artikelnya. Kalian bisa baca-baca ya. Di sini ada banyak banget kayak gitu supaya kalian tahu. Kalau misalnya kalian juga sama kayak saya seorang yang uh, memberikan layanan pembuatan website kayak gitu. Di sini kalian bisa baca-baca ya. Di sini adalah knowledge base kayak gitu. Nah, jadi tempat di mana kalian bisa mendapatkan pengetahuan dari sini ya. Di sini pun ada yang namanya itu kamus hosting ya. Ini ada banyak banget nih ya. Saya kadang-kadang baca-bacanya di sini ya kayak gitu. Jadi kalian cari tentang apa misalnya ya, tentang domain, apa itu hosting, ya, lain-lain itu kalian bisa cari di sini. Dedicated hosting itu apa ya? Kalian bisa baca-baca di sini kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian akan mempromosikan sebuah produk ya, mengikuti sebuah program afiliasi ya. Menurut saya ini contohnya ya. Nah, kalian juga harus seperti itu dong ya. Jadi, kalian harus mengenal produknya kayak gitu. Sebelum kalian mempromosikannya, kalian juga harus tahu apakah produknya itu bagus atau tidak, layanannya itu bagaimana ya. Nah, dalam konten-konten saya sudah membuat apalagi namanya membuat konten atau tutorial ya terkait dengan hal ini ya. Jadi sebetulnya saya udah buat dan orang udah lihat ya. Jadi mereka bilang oh ya dia juga menggunakan produk ini kayak gitu.
Ya, seperti misalnya kalau orang yang bermain dengan produk skincare, biasanya mereka pakai juga gitu ya, mereka pakai juga ya. Kemudian mereka ada taruh link di bawah gitu ya, supaya diklik, dibeli, dan mereka mendapatkan komisi dari ya siapa? Dari perusahaan yang membuat atau menyelenggarakan program afiliasi tersebut. Oke, kesimpulannya adalah ya kita udah mau masuk di tahun yang baru, siapapun butuh siapapun butuh duit dan tentunya kita ingin mendapatkan ya dari berbagai sumber ya, income baik itu passive income, active income, apa income lah, seperti itu ya. Saya bukan seorang bisnismen atau apa gitu ya, saya hanya berbagi pengalaman saya bagaimana saya juga bisa mendapatkan passive income walaupun itu sedikit, nggak banyak-banyak amat kayak gitu. Jadi saya bisa share kepada kalian, mungkin kalian juga pengen ngikutin ya kayak gitu-gitu, terserah kalian. Intinya adalah bahwa kalian harus mengenal betul produknya ya, buat konten yang menarik kayak gitu ya, dengan beberapa tips yang sudah saya beritahu tadi. Oke, mungkin itu aja. Saya dari Bro, pamit undur diri. Semoga konten ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa untuk di subscribe dan di share kemana-mana. Oke, gue dari Bro, pamit undur diri. Bye bye.